الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون رحمكم الله. Pertama-tama mari kita menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia namun singkat ini kita masih diberikannya oleh kekuatan iman, Islam, jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, dapat sholat Jumat bersama-sama di Masjid Al-Hakim ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini, amaliyah kita, ibadah kita, amalan kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tersampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia sebuah hati berwajat khusus diri saya sendiri, umumnya berjamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian iman sebenar-benarnya yang selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar, selalu mengerjakan apa-apa yang diberitakan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena demikian kita dapat mengarungi kehidupan yang singkat ini selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 8 Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kita berjumpa lagi dengan bulan yang mulia, dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, hari ini, detik ini dapat bersimpuh, dapat salat Jumat bersama-sama di Masjid Al-Hakim yang mulia ini dalam keadaan sihat wal afiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita masih memeluk agama Islam, iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih terhitung, tercatat hamba-hamba umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dan bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, kita dalam hidup ini terdapat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa dalam hidup ini kita harus menciptakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan sampai hidup kita ini tidak ada peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Dalam sejarah hidup ini kalau bisa kita menciptakan peristiwa yang luar biasa dengan catatan peristiwa yang baik-baik saja. Ulangi, buatkanlah peristiwa kehidupan para jamaah sekalian peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang baik-baik saja. Peristiwa yang dianggap oleh Allah mempunyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menorehkan peristiwa dalam hidup ini peristiwa yang tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia.
Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap tahun memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat ini baru tanggal 8, tanggal 12 Rabiul Awal nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke bumi ini. Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, kita memperbanyak salawat. Kita memperbanyak salawat memeloi apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itu kepanjangan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau masih kepanjangan lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Minimal kita sehari kita sehari minimal 10 kali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia. Berbagai keutamaan tentang kita membaca salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul As-Sagaf. Beliau menyatakan keutamaan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membaca salawat termasuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberi selawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, derajatnya diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat 1 kali saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 10 rahmat sama dengan 10 derajat baginya. Yang keempat, orang yang bersalawat 1 kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan darinya. Yang kelima, membaca salawat Nabi menjadi kunci terkabulnya doa-doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca salawat. Yang keenam, salawat akan mendatangkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membacanya. Yang ketujuh, salawat akan mencukupkan apa yang diinginkan seseorang. Yang kedelapan, salawat menjadikan seorang hamba dekat dengan Rasulullah pada hari kelak di yaumil qiyamah. Yang kesembilan, salawat dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah. 11. Salawat memberikan kebaikan kepada suatu majlis dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada hari kiamat. 12. Salawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran dan sifat-sifat kikir. 13. Salawat mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 14. Membaca salawat Nabi juga akan menghindarkan seorang dari sifat lupa, sebab melalui salawat seorang akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-15, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari umatnya itulah doa. Semakin banyak seorang muslim bersalawat, maka semakin cinta kita kepada Nabi dan Allah pun akan mencintai kita. Hadirin yang berbahagia, beberapa keutamaan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hal, salawat yang perlu kita takzimkan, perlu kita baca, cukup pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimi bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup pendek.
cukup pendek. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya, dan bebaskanlah kami dari cengkeraman para penzalim dalam keadaan selamat. Salawat ini cukup pendek, mari kita takdimkan, karena pada akhir-akhir ini, pada pekan-pekan ini tidak perlu disampaikan, maka mari kita takdimkan salawat ini, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim lainnya. Biarlah mereka sibuk dengan orang zalim, sama-sama orang zalim, dan dibebaskan kita semuanya dari cengkeraman para penzalim dan dalam keadaan selamat. Kalau dilakukan bagus, tapi nanti tolong disampaikan, atau di luar kita sholat Jumat tolong ditakdimkan salawat yang pendek ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang zalim, dan kita diselamatkan dari orang-orang yang zalim, dan kita dalam keadaan selamat. Hadirin yang berbahagia, mari kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumil kiamah nanti, syafaat baginda inilah yang akan kita harapkan di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita doakan bersama kawan-kawan kita, rekan kita yang saat ini mungkin dalam perjalanan, yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sihat, sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin-pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, supaya negara kita tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rafun wafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha wastata'tu wa saru ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمسكين والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذين يذكركم واصبروا يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.